bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Miftahul Jannah dengan NIM 2023011081 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya, yaitu tokoh Martin Seligman dengan tema pendekatan learned helplessness and optimist pessimism. Baik, selanjutnya ada latar belakang tokoh Martin Seligman. Martin Seligman adalah seorang psikologi Amerika yang terkenal dengan teorinya tentang learned helplessness and optimist pessimism. Dan ia juga telah memberikan banyak kontribusi penting dalam bidang psikologi positif. Adapun pendekatan learned helplessness and optimist pessimism, pendekatan tersebut adalah konsep yang dikembangkan oleh Martin Seligman, seorang psikologi yang berpengalaman dalam bidang psikologi positif. Seligman juga memperhatikan perilaku individu dalam menghadapi situasi yang sulit atau tidak mampu diprediksi. Pendekatan learned helplessness juga menganggap bahwa individu yang mengalami situasi yang tidak dapat diatur atau diperbaiki akan mengalami perilaku yang tidak mampu mengendalikan situasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak aktif, tidak motivasi, dan tidak mengambil tindakan untuk mengubah situasi. Pendekatan ini menyebabkan individu mengalami rasa tidak mampu, tidak berdaya, dan tidak mengendalikan situasi. Pendekatan optimis pesimis ketimbangnya menganggap bahwa individu yang mengalami situasi yang tidak dapat diatur atau diperbaiki akan mengalami perilaku yang berbeda. Individu yang optimis akan menganggap bahwa situasi dapat diubah, sedangkan individu yang pesimis akan menganggap bahwa situasi tidak dapat diubah. Pendekatan ini akan mempengaruhi perilaku individu dalam menghadapi situasi, seperti kemampuan mengendalikan situasi, motivasi, dan tindakan yang dilakukan. Seligman juga menjelaskan bahwa pendekatan learned helplessness dan optimis pesimis terkait dengan kecerdasan dan keterampilan individu adalah dalam menghadapi situasi yang sulit atau tidak mampu diprediksi. Pendekatan learned helplessness dapat menyebabkan perilaku yang tidak efektif dan tidak mampu mengubah situasi. Selanjutnya ada perbedaan optimis dan pesimis. Optimis itu adalah sikap yang melihat sisi positif dari setiap situasi dan percaya pada kemungkinan untuk meraih keberhasilan. Sedangkan pesimis itu adalah sikap yang melihat sisi negatif dari setiap situasi dan cenderung memperkirakan hasil yang buruk. Jadi, perbedaan optimis dan pesimis itu adalah memiliki pengaruh yang berbeda terhadap motivasi, kesehatan mental, dan keberhasilan individu. Nah, selanjutnya ada dinamika psikologi dalam pendekatan learned helplessness dan optimis pesimis. Menurut Martin Seligman sangat menarik. Learned helplessness mengacu pada kondisi di mana seseorang merasa tidak mampu mengubah antara mengontrol situasi, bahwa jika sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sementara itu, optimis pesimis menyoroti cara individu melihat masa depan, di mana optimis cenderung membawa kepercayaan bahwa hal-hal baik akan terjadi, sementara pesimis cenderung melihat masa depan dengan sikap negatif atau pesimis. Seligman juga adalah salah satu tokoh termukakan dalam mempelajari dan mengembangkan konsep-konsep ini yang telah banyak berkontribusi pada pemahaman kita tentang psikologi manusia. Selanjutnya, ada penelitian Seligman tentang learned helplessness. Yang pertama itu ada eksperimen dengan anjing. Seligman melakukan eksperimen dengan anjing untuk memahami bagaimana learned helplessness terbentuk. Yang kedua itu ada pengaruh kontrol perilaku. Anjing yang tidak memiliki kontrol atas perilaku mereka cenderung belajar untuk pasrah dan tidak berusaha. Yang ketiga ada implikasi pada manusia. Temuan ini memiliki implikasi penting untuk memahami perilaku manusia dalam situasi sulit. Adapun aplikasi teori learned helplessness dalam kehidupan, yang pertama itu ada depresi. Learned helplessness dapat mengarah pada depresi karena individu merasa tidak berdaya untuk mengubah situasi yang sulit. Yang kedua itu ada kegagalan akademik. Siswa yang mengalami learned helplessness cenderung menyerah dalam menghadapi kesulitan akademik. Yang ketiga ada hubungan interpersonal. Perasaan tidak berdaya dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam membangun hubungan yang tepat. Yang keempat itu kesehatan mental. Overcoming learned helplessness penting untuk membangun resiliensi kesehatan mental.
Jadi kesimpulan dari pendekatan learned helplessness and optimist pessimis itu adalah menjelaskan tentang bagaimana individu belajar merasa tidak berdaya dan menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk membangun motivasi, prestasi, kesejahteraan, dan hubungan yang positif, untuk mengenali pola pikir, bersyukur, dan menemukan makna, dan dapat membantu mengembangkan optimis dan pesimis. Baik, mungkin sampai sini yang saya dapat menjelaskan dari pemahaman saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, salam.